anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Jakarta. Jakarta, tanggal 10 bulan Februari tahun 2025. Prosesi pelantikan advokat Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Jakarta. Para advokat yang akan dilantik untuk mengambil tempat dan dimohon berdiri. Pengurus DPP Peradin memasuki ruang sidang diiringi Mars Peradin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Umum Peradin, Advokat Tropaun Rambe Master Advokat membuka sidang terbuka untuk umum pelantikan Advokat Peradin Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Februari tahun 2025, saya Advokat Tropaun Rambe Master Advokat Ketua Umum DPP Peradin menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Peradin Jakarta dibuka. Pelaksanaan pelantikan anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Jakarta. Pembacaan surat keputusan DPP Peradin
tentang pengangkatan advokat oleh Wakil Ketua Umum Advokat Frans Gatot Palayukan, Master Advokat, dan nama akan disebutkan diharap berdiri. Tes. Ya. Kutipan surat keputusan nomor Kep titik 04 titik 42 Krep 1 titik 2025 sampai dengan nomor Kep titik 23 titik 0116 Krep 1 titik 2025 tentang pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, 1. Mengangkat 1. Efrida Yani Siregar, Sarjana Hukum. 2. Taufikur Rahman, Sarjana Hukum. 3. Febrina Lesisi Santina, Sarjana Hukum. 4. Episantri Dewi Rambe, Sarjana Hukum. 5. Enok Thomas, Sarjana Hukum. 6. Asian Purba, Sarjana Hukum. 7. Pausi, Sarjana Hukum. 8. Ishak Maulana Sudur, Sarjana Hukum. 9. Theodorus Lapa Olin, Sarjana Hukum. 10. Leonardus Lelo, Sarjana Hukum. 11. Angel Malinda SI, Sarjana Hukum. Masing-masing sebagai advokat. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2025. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia ditandatangani Prof. Aun Rambe, Master Advokat, Ketua Umum. Selesai. Pelantikan advokat Pradin dengan menyatakan ikrar Pradin di hadapan Ketua Umum Pradin dengan penyematan Panji Pradin dipandu oleh Wakil Ketua Umum Advokat Halim Jefferson Rambe. Sebelum mengucapkan ikrar, tolong kitab sucinya taruh di dada kiri. Ya, dada kiri, bukan dada kanan, dada kiri. Ya, sudah siap? Yang di belakang ada kitab sucinya? Oh enggak? Oh ya, nggak kelihatan dari sini. Maaf. Sudah lengkap? Sudah siap? Ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Pradin. Ikrar Pradin. 1. Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak-hak asasi manusia. Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak-hak asasi manusia Bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 2. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan, dan hukum. tegaknya kebenaran dan keadilan hukum. 3. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peradilan yang bebas yang bersih dan peradilan yang bebas dan jujur berdasarkan Pancasila. dan jujur berdasarkan Pancasila. Pak,
Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan agar dewan-dewan perwakilan rakyat agar dewan-dewan perwakilan rakyat benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. 5. Kami berjanji kepada diri sendiri Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu mentaati kode etik advokat Indonesia, untuk selalu mentaati kode etik advokat Indonesia, membela yang lemah dan miskin, membela yang lemah dan miskin, melawan segala kesewenang-wenangan melawan segala kesewenang-wenangan dan penindasan dalam bentuk apapun dan cara, dan penindasan dalam bentuk apapun dan cara, dan akan selalu terbuka menerima segala kritikan dan koreksi dari pihak manapun. Ulangi, dan akan selalu terbuka untuk menerima segala kritikan dan koreksi dari pihak manapun. dan akan selalu terbuka dan menerima Cukup. Penyematan kartu advokat oleh Ketua Umum DPP Peradin, Advokat Ropaun Rambe Master Advokat, kepada para peserta. Yang namanya disebut agar maju ke depan. 1. Efridayani Siregar, Sarjana Hukum. Sini boleh lihat kamera. Kamera. Dua, Taufik Rahman, Sarjana Hukum. Boleh lihat sini. Boleh lihat sini. Boleh? Ya. Lanjut. Ya. 3. Febrina Lasisi Tantina, Sarjana Hukum. Boleh lihat sini. Ya. Ini lagi. Ya. Ini ya. 4. Episantri Dewi Rambe, Sarjana Hukum. Lima, Henok Thomas, Sarjana Hukum. Enam, Hasian Purba, Sarjana Hukum. Tujuh, Fauzi, Sarjana Hukum. Delapan, Ishak Maulana Sudur, Sarjana Hukum. Sembilan, Theodorus Labakongin, Sarjana Hukum. Sepuluh, Leonardo Lelo, Sarjana Hukum.
11. Angel Melinda C, Sarjana Hukum. Terima kasih. Sudah. Ya, siap. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Orasi Ketua Umum Peradin oleh Advokat Ropaun Rambe, Master Advokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini, Senin ya, Senin tanggal 10 Februari 2025, Hasanah tentang penambahan anggota Peradin telah kita lakukan pelantikan untuk sahnya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dengan demikian kepada terlantik mulai hari ini, setelah pelantikan ini telah berhak menyandang gelar advokat, berstatus sebagai advokat. Tidak hanya sekedar menyandang jabatan sebagai advokat, tapi juga bertepatan karena ini tidak ada intinya sampai akhir hayat. Dengan demikian bahwa status dan gelar itu kita bawa sampai meninggal dunia dan meninggalkan dunia yang fana ini. Saudara sekalian, sesuai dengan ketentuan peraturan regulasi profesi advokat ini sudah cukup. Sesungguhnya tidak ada kekurangan, namun implementasinya yang banyak disalahgunakan, bahkan diabaikan dan tidak diindahkan. Seperti kejadian pada tanggal 6 Februari yang lalu, seminggu dari sekarang, sangat memprihatinkan di dunia hukum pada umumnya, profesi advokat pada khususnya. Kejadian yang itu terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi pergunjingan semua pihak, tidak terkecuali, karena kejadian demikian itu sangat memprihatinkan. Bukanlah itu proses jalannya persidangan, runtuhnya wibawa hukum kita sangat dirasakan oleh semua masyarakat Republik Indonesia tercinta ini. Khususnya saya pribadi selaku Ketua Umum Peradin miris menyebutkan suatu malapetaka dalam profesi. Oleh karenanya saya tekankan, saya dapatkan, saya harapkan dan saya perintahkan kepada anggota Peradin yang baru selesai dilantik, khususnya dan anggota Peradin pada umumnya seluruh Indonesia, saya menyerukan tolonglah tidak melakukan hal-hal perbuatan tercela, apalagi seperti insiden yang demikian itu membawa malapetaka. Tadi Wakil Ketua Umum Peradin Bapak Prasalayukan Master telah menyampaikan memberikan pembekalan kepada kalian semuanya. Semua itu adalah pedoman-pedoman kita ke depan. Saya sangat menyadari, sangat memahami kondisi itu terjadi karena prosesi seperti yang kita lakukan ini mungkin hanya di Peradin. Yang jelasnya bahwa setiap advokat Peradin itu ditekankan adalah ikrar Peradin yang saudara ucapkan tadi. Jadi kalau saudara mengingkari ikrar Peradin itu yang telah dibebani
kitab suci di dadamu sesuai dengan denyut jantung nadimu dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ikrar itu lebih berat daripada sumpah. Sumpah adalah seremonial. Juga hal yang sama mungkin di peradilan inilah yang demikian. Di luar peradilan saya perlu memperhatikan adanya seperti yang kita lakukan, ritual pelantikan, prosesi yang sakral yang begini. Kenapa begitu? Karena itulah amanat politik pada sebagai peradilan ini pada tanggal 30 Agustus 1964 yang silam. Dipertegas dengan suatu keputusan Kongres kelima di Yogyakarta Februari juga 8 Februari 1977. Naskahnya nanti perlu kalau kalian ingin mau diberikan, berarti wajib kalian simpan baik-baik di awal, karena itulah pedoman kita menjalankan profesi sesuai dengan wasiat dan mandat dari pendiri-pendiri peradilan ini. Di medsos pun sudah ditayangkan. Ingat dan sadar bahwa peradilan ini sudah 60 tahun usianya, jalan 61 sebagai organisasi tertua yang pertama dan utama berdiri di NKRI tercinta ini. Oleh karenanya saya tekankan, saya harapkan kembali saya ulangi agar supaya menjaga etika, berakhlak, beradab, yang muslim khususnya akhlakul karimah, bagi Kristiani sebagai juru selamat Yesus Kristus bagimu yang melekat di dadamu setiap saat. Menjalankan progres ini adalah perintah. Ingat, pertama kali peradilan dunia ini pertama di Bible, Anda baca di situ pertama. Ingat itu, pertama kali di dunia ini dikenal peradilan. Jadi kalau ada pertanyaan sebagai advokat profesional, sejak kapan ada sih peradilan itu? Tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Mungkin yang dari Kristiani, Pak Theodorus. Tahun berapa, Pak? Oh, enggak lupa. Mahkamah Agama dibentuk perintah Tita Raja untuk mengadili Yesus Kristus Juru Selamat itu. Berarti tahun 25 masih sekitar demikian itu perintah, atau setidak-tidaknya sekitar tahun 30-an masih sampai sekarang. Itu data dibentuk dalam Bible. Nah, ini yang perlu kita harus ketahui sebagai advokat. Dan pada waktu Yesus Kristus itu dia diadili. Apakah ada advokatnya? Ada, Pak. Siapa? Pontius Pilatus. Itu advokatnya. Kebenaran telah disuarakan, tapi dia harus menjalani hukuman yang sambil jalan itu. Pontius Pilatus sudah mengatakan tidak ada salahnya, tidak ada. Tapi itu jawabannya. Bukan dengan arogansi, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kehebatan yang ditunjukkan kepada umat manusia pada saat itu. Ini yang perlu saya tekankan. Ingin kita membangun moral, bermorallah, berakhlaklah, jauh-jauhlah yang seperti kejadian seperti itu. Alhamdulillah sampai detik hari ini anggota peradilan masih terjaga. Kenapa demikian? Yang saya katakan tadi, apa yang kita lakukan ini penanaman moral, akhlak, pembebanan mental. Oh, saya punya ikram peradilan. Nanti saya ada sumpah advokat. Insya Allah
besok hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 setelah usai dilantik, saya tanda tangan berita acara pelantikan, kita sampaikan ke pengadilan tinggi, besok diambil sumpah agar supaya langsung kalian bisa praktek dalam bulan setelah keluar dari hidup ini dan pulang besok menyelesaikan sumpahnya pada pengadilan tinggi. Inilah yang perlu saya tanamkan. Saya harapkan agar supaya mengutamakan hukum Tuhan daripada segala-galanya. Itu pada intinya sesungguhnya dalam orasi saya pagi hari ini. Demikian orasi sambutan saya ketika Advokat Pradin ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Pradin, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Umum Pradin Advokat Ropaun Ramli Master Advokat menutup sidang pelantikan Advokat Pradin Jakarta. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Februari tahun 2025, saya Advokat Ropaun Rambe, Master Advokat, Ketua Umum DPP Pradin menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Pradin ditutup. Ketua Umum dan pengurus DPP Pradin meninggalkan tempat diiringi lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Happy birthday.
kembali dan saatnya untuk berfoto bersama Ketum Pradip dan pejabat-pejabat. Nisa, ayo gaya. Nisa gaya. Gaya katanya. Ayo gaya. Ayo, kita foto-foto dulu. Ayo. Selamat.